Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Ahmad Fawaz, mahasiswa Prodi Peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dan pada video ini saya akan memaparkan anatomi dan fisiologi dari ternak ruminansia kambing sebagai tugas saya untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Vidianasari SPT MP IPM. Selamat menikmati. Untuk sistematika kambing, jadi kambing ternak itu diklasifikasikan yang termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelasnya itu Mamalia, ordonya Artiodactyla, familinya Bovidae. Lalu untuk genusnya itu Capra dan spesiesnya itu Capra sp karena kambing itu memiliki banyak jenisnya. Baik, pada segmen ini saya akan menjelaskan sistem digestori atau pencernaan pada ruminansia kecil kambing. Yang pertama yang dilewati itu adalah cavum oris atau mulut yang terdiri dari lidah, gigi, dan juga kelenjar salivari. Di cavum oris ini terjadinya proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, yaitu di mana secara mekanik itu makanan itu dihancurkan atau dikunyah menggunakan gigi. Di kambing itu terdapat 3 jenis gigi, yaitu incisivus atau gigi seri, premolar atau gigi rahang depan, serta molar atau gigi rahang belakang. Lalu setelah dikunyah, makanan akan ditelan melalui esofagus dengan gerakan peristaltik menuju ventriculus. Yang menjadi hal istimewa dari hewan ruminansia itu mereka memiliki 4 ventriculus, yaitu rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Untuk rumen fungsinya itu adalah untuk fermentasi serat tinggi pada makanan seperti pada rumput atau hijauan yang mengandung serat-serat seperti selulosa dan hemiselulosa. Nah, setelah fermentasi pada rumen terjadi, maka makanan akan dilanjutkan ke reticulum. Reticulum ini fungsinya itu hampir sama seperti rumen, yaitu tempat fermentasi serat. Tetapi di reticulum ini juga dapat terjadi proses absorpsi VFA, nutrisi, dan juga absorpsi air. Serta di reticulum ini tempat berkumpulnya benda-benda asing. Lalu masuk kepada omasum. Omasum ini fungsinya itu sebagai tempat grinding atau penggilingan bahan makanan serta filtrasi atau penyaringan benda-benda asing atau partikel-partikel kecil dan partikel-partikel besar. Lalu setelah filter di omasum masuk ke abomasum. Nah, abomasum inilah disebut juga sebagai lambung senjati yang fungsinya sama seperti ventriculus pada hewan-hewan ruminansia lain, yaitu proses pencernaan secara kimiawi dibantu dengan asam lambung. Setelah dicerna di dalam ventriculus, lalu makanan akan masuk ke dalam intestinum tenue yang terdiri dari jejunum, duodenum, dan ileum. Nah, di intestinum tenue inilah tempat absorpsi dari nutrisi pada makanan. Lalu setelah pada melewati intestinum tenue, maka makanan akan melewati intestinum crassum atau usus besar yang terbagi menjadi 3, yaitu cecum, kolon, dan juga rektum. Setelah proses absorpsi dan pencernaan di intestinum crassum, maka makanan akan keluar lewat anus dalam proses defekasi dalam bentuk feses. Baik, untuk mikroba rumen, jadi perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam RRU itu terdapat mikroba, yaitu bakteri dan protozoa yang berperan besar untuk pencernaan pada ventriculus atau lambung dari hewan ruminansia tersebut. Contohnya itu adalah bakteri selulolitik, contohnya seperti Bacteroides succinogenes yang fungsinya untuk menghasilkan enzim selulasa untuk memecah selulosa. Lalu ada bakteri hemiselulolitik, sama seperti namanya, fungsinya itu untuk mencerna hemiselulosa, contohnya itu Ruminococcus sp. Ada bakteri amilolitik yang berfungsi mencerna pati, contohnya itu adalah Streptococcus bovis. Lalu ada bakteri ureolitik, yaitu menghidrolisis urea menjadi NH3,
Contohnya itu adalah Succini vibrio. Baru ada bakteri proteolitik yang fungsinya mendegradasi protein menjadi peptida dan atau asam amino, yang contohnya itu Bacteroides ruminicola. Lalu ada bakteri metanogenetik yang fungsinya itu menggunakan hidrogen untuk membentuk metana atau C4. Contohnya itu Metanomicrobium mobile. Lalu untuk protozoa, jadi contohnya itu protozoa pada famili Isotrichidae. Contoh genusnya itu adalah Isotricha dan juga Dasytricha. Lalu pada famili Opiroscolecidae, contohnya itu ada Entodinium pada genus Diplomydinium dan juga genus Epidinium. Oke lah. Menurut saya itulah dia beberapa contoh mikroba-rumen pada jenis bakteri dan juga jenis protozoa. Oke, itulah tadi dia sekilas materi kita tentang sistem digestori pada kambing. Nah, jadi kesimpulannya itu karena kambing adalah hewan ruminansia yang memiliki keunikan di mana lambungnya itu terbagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, pemasung, dan abomasum. Sebenarnya cara kerja dari pencernaan kambing itu sama pada hewan pada umumnya, tetapi karena dia memiliki spesifikasi tertentu, yaitu kemampuan untuk mencerna makanan berseratus tinggi yang dicerna lewat ventrikulusnya yang unik yang sebagai 4 bagian tersebut. Oke, itulah dia video saya tentang kambing kali ini. Jadi semoga bermanfaat bagi penonton dan juga bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.